Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi ABSS Premier V20 dengan multi-currency pada studi kasus perusahaan barang dan jasa, bidang toko bunga dan jasa karangan bunga. Pada bagian yang saya sampaikan, implementasi itu dimulai dari proses pengaturan kontrol panel Windows, pembuatan database perusahaan, pengaturan awal sistem, penginputan data master, pengisian saldo awal perusahaan, hingga pencatatan transaksi kas masuk. Nah, tujuan dari implementasi ini tuh agar seluruh aktivitas operasional perusahaan dapat dicatat secara terkomputerisasi, mulai dari data master, transaksi harian, hingga penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke implementasinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairatunisa, selaku ketua kelompok. Ada Tengkuk Tarisariani Salsabila, ada Fiona Citra Dewi, dan ada Yohana Febri Susilawati. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai proses implementasinya. Nah teman-teman, sebelum membuka aplikasi ABSS Premier V20, saya melakukan pengaturan pada kontrol panel terlebih dahulu ya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, kita setting pengaturan awal dulu di Windows masing-masing. Oke. Nah, kita cari control panel. Terus kita pilih yang clock and region. Lalu region. Nah, teman-teman, pengaturan ini tuh bertujuan agar format angka, simbol desimal, mata uang, serta format tanggal pada sistem beroperasi itu sesuai dengan kebutuhan aplikasi ABSS. Pengaturan yang benar ini sangat penting ya teman-teman karena akan mempengaruhi proses pembacaan data oleh sistem, terutama saat menggunakan fitur multi-currency dan pencatatan transaksi keuangan. Baik, ini untuk formatnya, teman-teman pilih bahasa Indonesia. Jadi teman-teman ikuti saja yang ada di layar saya ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman pilih additional settings. Nah, untuk desimal simbolnya itu koma. Terus ininya bagian currency, kita pilih currency simbolnya itu Rp. Time-nya seperti ini. Lalu date-nya seperti ini. Oke. Kalau udah teman-teman klik OK. Selanjutnya OK kembali. Nah, ini kita X-kan saja ya. Nah, dengan selesainya proses ini, sistem operasi itu siap digunakan hingga aplikasi ABSS dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala pada saat proses pencatatan transaksi. Oke teman-teman, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi ABSS Premier V20. Nah teman-teman klik yes. Nah, setelah aplikasi berhasil dijalankan akan muncul tampilan awal yaitu Welcome to ABSS Premier yang menyediakan beberapa pilihan seperti membuka database yang sudah ada. Itu ngekliknya di bagian open ya. Nah, ini database yang sudah ada maupun membuat database perusahaan baru dengan mengklik create. Karena implementasi ini dilakukan dari awal, maka saya memilih menu Create a New Company File untuk membuat database perusahaan baru.
Nah, nanti bakalan tampil New Company File Assistant. Bagian Induction, seperti ini kita next-kan saja. Selanjutnya bagian Company Information. Ini ya. Nah, itu kita isi sesuai data ini. Nah, company name-nya teman-teman isi yang Floria Floris. Oke. Terus alamatnya Jalan Gajah Mada, Pontianak. Di menu address ya. Jalan Gajah Mada, Pontianak. Selanjutnya teman-teman masukkan phone number-nya 08 12 34 56 78 90, 08 12 08 12 34 56 78 90. Lalu email address-nya kita masukkan ini. Nggak bisa di copy paste ya teman-teman. Ini mau kita ketik sendiri. @gmail.com. floreaflores@gmail.com. Nah, ini dikosongkan aja serial number-nya, company number juga, fatmanya juga, fax number-nya juga. Yang diisi hanya 4 ini ya, sesuai dengan tabel. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman klik next. Nah, current financial year-nya teman-teman 2026, ininya Desember, conversion month-nya Januari. Terus untuk number of accounting period-nya teman-teman pilih 13. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman next-kan saja. Ya. Selanjutnya ini di next-kan lagi. Nah, ini next-kan lagi. Nah, di bagian account list, select your account list. Ini teman-teman pilih yang service. Lalu type of business-nya teman-teman pilih beauty salon. Nih, sesuai langkah-langkah di sini ya. Nah, kalau sudah teman-teman klik next. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan file data perusahaan yang teman-teman buat tadi di mana gitu. Kalau saya ingin simpan di data D, terus ABSS Premiere V20 ya, di bagian backup. Nah, saya mau simpan di sini. Nih ya, jadinya data D, ABSS Premiere V20, backup Floria Floris. Nah, kalau udah teman-teman klik next saja. Oke. Kalau muncul seperti ini, teman-teman klik Command Center. Oke. Dengan demikian, database perusahaan Floria Floris telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk tahap implementasi berikutnya. Kalau misalnya teman-teman membuka file yang sudah kita buat tadi, kita masuk di open file. Ini kita yes-kan, continue.
cari di mana teman-teman menyimpan tadi ya. Tapi harusnya di sini ada. Nah, ini dia. Oke. Nah, pada menu utamanya, teman-teman pilih Setup, kemudian klik Preferences. Setup, terus pilih Preferences. Nah, bagian ini teman-teman, lakukan sesuai kebutuhan perusahaan. Di sini kita nggak diapa-apain ya. Kita masuk ke tab sistem. Tab sistem. Oke. Kita klik Ideal in Multi-Currency. Nah, ini kita aktifkan centangnya. Udah teman-teman klik OK. Ini seperti ini ya. Sudah. Kita beralih ke tab Windows. Nah, ini. Teman-teman hilangkan automatically check-nya. Ini tersisa 4 saja. Selanjutnya nih, pengaturan itu bertujuan agar sistem tidak melakukan pengecekan ejaan otomatis saat transaksi direkam sehingga proses input menjadi lebih cepat. Seperti ini. Nah, bagian tab salesnya teman-teman, kita masuk ke sini. Warm for duplikatnya dicentang. Ada 4, ada 5. Oke, ada 5. Nah, kalau sudah, teman-teman klik tombol Terms untuk membuat termin pembayaran penjualan. Nah, teman-teman isi di situ diskon date-nya 10, balance due date-nya 30 days, untuk persen diskonnya 2%. Teman-teman pilih term, terus ini kita ubah jadi in a given of day ya. Ini 10, ini 30, dan ini 2. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Selanjutnya, bagian take purchase. Nah, ini ya. Teman-teman centang opsi warm for duplicate purchase order. Yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke. Kenapa ini penting? Karena peraturan ini itu bertujuan agar sistem memberikan peringatan apabila terjadi nomor purchase yang sama. Gitu ya. Selanjutnya bagian tab inventory. Ini dikosongin aja. Ini beralih ke tab security. Nah, ini yang dicentang ada 4. Oke, ada 4. Nah, teman-teman klik user ID. User ID, terus klik new. Kita coba ya. User ID.
terus new. Di sini user ID-nya saya kasih nama Aira saja, nama saya. Terus kalau udah, klik OK. Nah, kalau untuk melihat user yang sedang aktif, pilih menu File, Active Workstations. Ini kita okekan saja. Kita melihat user yang udah aktif tadi di sini, File. Nah, kalau ada muncul Active Workstations, ini berarti usernya telah aktif ya teman-teman. Nih, jadi user dengan akses penuh menggunakan user ID administrator. Jadi tadi user ID-nya Haira yang bisa akses penuh gitu ya, menggunakan user ID administrator. Nih, dengan melakukannya pengaturan preferences tersebut, sistem ABSS Premiere V20 pada Flu Referee telah siap digunakan untuk mendukung proses pencatatan transaksi perusahaan secara terkomputerisasi mulai dari transaksi penjualan, pembelian, persediaan hingga laporan keuangan secara efektif dan akurat. Selanjutnya kita pengisian setup mata uang. Nah, di sini ada 3 mata uang ya, rupiah, United States Dollar, sama Malaysian Ringgit, Ringgit Malaysia juga boleh. IDR USD Mayor. Nah, teman-teman langkahnya itu adalah teman-teman pilih menulis, kemudian pilih currency. Nah, di sini teman-teman pilih menulis. Lanjut, teman-teman pilih currency. Nah, di sini kan banyak banget mata uang ya. Kita hapus mata uang yang nggak kita gunakan. Tadi kan mata uang yang kita gunakan kan hanya ada 3 ya. Nah, kalau mau hapusnya teman-teman klik tanda panah di kirinya itu, terus klik kanan saja di area sini, terus delete currency. Ini juga dihapus. Hongkong juga kita hapus karena tidak digunakan ya. Oke, ringgit Malaysia kita gunakan, Australia dollar kita hapus, Taiwan, terus Singapura hapus. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan kita perlunya 3 ya, 3 mata uang ya. Di layar ini ada ringgit Malaysia, ada US dollar. Nah, rupiahnya kan belum ada. Teman-teman jangan sampai salah ya teman-teman. Kita harus ubah yang USD ini, yang ada tulisan lokal itu harus teman-teman ubah menjadi Rp. Ya. Jadi ini teman-teman ganti IDR. Terus currency name-nya rupiah. Ini Rp. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Rp itu harus menggunakan yang ada lokalnya. Kalau udah klik OK. Nah, berubah seperti ini dia kan. Ringgit Malaysia, Malaysia ringgit. Nah nih, Malaysian ringgit boleh, ringgit Malaysia boleh, tapi di sini kita ikuti modul saja ya. Jadi kita ubahnya ringgit Malaysia menjadi Malaysia ringgit. Malaysian ringgit. RM. Kita klik OK. Nah, di sini kan kurang yang USD ya teman-teman. Jadi kita buat, nah pakai klik new, terus currency code-nya teman-teman ubah
atau masukkan USD, enter. Nah, currency name-nya United States Dollar, untuk currency simbolnya US Dollar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah menjadi 3 mata uang ya, sudah lengkap ini. Nah, selanjutnya teman-teman ini udah. Nah, isi data mata uang sesuai modul. Oke. Kita isi yang USD dulu lah ya. USD, currency name ini udah. Nah, exchange rate-nya 15.500. Nah, ini kita klik sini ya. Exchange rate-nya. Nah, ini kita ubah menjadi 15.500. Oke, sudah berubah ya. Kalau sudah, nah, kalau sudah seperti ini, klik OK. USD sudah tadi, sekarang Malaysia Ringgit. Kita ubah nih ya. Exchange rate-nya 3.500. Currency simbolnya RM. Nih, 3.500. Simbol RM. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman klik close. Selanjutnya masuk ke setup data akun. Hapus akun yang tidak digunakan. Nah, ini ada beberapa akun yang tidak digunakan. Jadi teman-teman, kita hapus aja. Caranya itu di bagian Central, klik menu Accounts, kemudian pilih Account List. Account List. Nah, seperti ini. Setelah itu, oke, ini ya. Ini kan yang mau kita delete. Waxing product. Oke. Nah ya. Nih, teman-teman delete-nya klik tanda panah di kiri itu, terus klik kanan, delete account. Gitu ya. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Salah snail 4.200 4.200. Nah, ini kita hapus. Terus 42100. Nah, ini kita hapus. Selanjutnya 42200. Ini kita hapus. Terus 43.000 nah ini kita hapus. 43100 facial, terus kita hapus bikini, kita hapus ini, terus 51200. Ini 51200 air ya. Oke, betul. Nah, ini kita hapus. Dan 51400. Nah, semuanya sudah dihapus. Selanjutnya kita edit data akun. Nah, kita cari akun 12110. 12110. Nah, ini check account. Kita klik tanda panahnya. Nah, teman-teman ubah check account menjadi cash IDR.
seperti ini ya. Kalau udah, teman-teman klik OK. Lakukan hal yang sama ke yang lainnya. 12140 petty cash ubah ke Bank BNI. 12140. 12140. Nah ini petty cash teman-teman ubah menjadi Bank BNI EDR. 2160 ini sudah sesuai ini ya, 2160. Oke, sudah. Terus 12200. Trade debtors ubah ke account receivable IDR. 12200. Nah ini ubah ke account receivable IDR. Oke. 2200 trade creditors dua 2200. Nah ini ubah menjadi account payable IDR. Nah ini kalau sudah, klik OK. Selanjutnya 12310. 12310. 12310 ini ya. Produk menjadi flower purchase. Flower purchase. Oke, flower purchase sudah. Selanjutnya 51300. 51300. Nah ini nail product customer diganti decoration purchase. Ya. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah, mengedit akun sudah. Selanjutnya, membuat data akun baru. Nah, ini akun baru yang harus kita buat ya teman-teman. Caranya seperti ini. Pada kotak dialog account list, klik tombol new. Nih, tombol new-nya di sini. Pada kolom currency, pilih mata uang sesuai kebutuhan. Oke. Nah, caranya sama. Nah, kita close-kan dulu tadi ini, biar teman-teman bisa jelas mengikutinya. Nah, kita account list, terus new. List, account list. Nah, ini teman-teman pilih new. Nah, kita masukin nih akun-akun yang akan dibuat. Akun type-nya bank. Nah, ini kita pilih akun type-nya bank. Ke number-nya 12120. 12120. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang kode akunnya sama ya. Jadi kita cari dulu ya teman-teman. Kita X kan ini 12120. 12120. Nah, ini 12120. 12120. Jadi akun namanya kita ganti aja pakai edit. Nah, yang sudah saya ajarkan tadi. Terus currency-nya USD. Ini kita bagian sini, bagian detailsnya.
Nah, ini currency-nya teman-teman ubah USD. Klik OK. Nah, cek lagi. Ini teman-teman pilih detail account-nya sesuai ini. Nah, kalau udah teman-teman klik OK. Selanjutnya, pembuatan data akun barunya. Ini bank 2130. Ini bank 2130. Nah, ini juga sama nih. Berarti ada nomor yang double. 2130. Nih. 2130, teman-teman ya. Ubah ke cash mayor. Cash mayor. Klik. Oh, benernya ini kita ubah dulu currency-nya menjadi mayor. Sudah, klik OK. Untuk ininya detail. Oke. Sudah, klik OK. Selanjutnya bank 2150. Nah, ini kita new-kan. Ini bank 2150. Bank USD. Terus bagian detailsnya ubah USD. Klik OK. Ininya masih details. Oke. Nah, kalau pengen cepat langsung new saja. Bank 12161. 12161. Bank mayor. Bank mayor. Nah, ini kita ubah currency-nya menjadi mayor. Sesuaikan nih. Ininya details benar. Sudah, new-kan lagi. Selanjutnya account receivable 12210. Dipilih account receivable 12210. Nah, ini berarti ada yang double nih teman-teman. 12210. Nah, ini kita edit aja. Account receivable USD. Account USD. USD detail. Detailsnya ini teman-teman pilih USD. Oke. Ke profile lagi kita cek pakai details. Ya, oke. Sudah, klik new. Kita masukkan akun lagi, akun receivable 122. Akun receivable tuh. Akun receivable mayor. Akun mayor. Pilih details, ini pilih mayor. Klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, klik new. Account payable 22220. Account payable. Ini account payable 2. Accounts payable USD. Accounts payable USD. Detailsnya teman-teman ubah USD. Profilnya detail, oke. Selanjutnya order asset.
Other asset 12341 2341 namanya what input text. Seperti ini detailsnya, IDR benar, detail ya. Nah seperti itu. Selanjutnya order reliability 22340, reliability 22340 output. Nah ini nanti IDR detail, IDR sudah, ini detail sudah. Selanjutnya account payable 22230, account payable 2230 account payable mayor account mayor ini ganti Malaysian ringgit. Oke. Ini details ya. Kalau sudah, klik new lagi. Order income 82.000, 82.000 forex gain loss, detailsnya kosong. Nah ini teman-teman kita ubah menjadi header nih ya, sesuai yang ada di tabel. Kalau sudah, tunjukkan lagi. Terus order income 2100, realized gain loss gitu, forex. Nah kalau sudah seperti ini, details ini lagi, order income 82200, enter. Kalau sudah, diubah gain loss forex. Nah seperti ini ya. Details. Kapan 2100? Ini diubah. Ubah. Nah, ini sudah semua ya. Pembuatan data akun baru sudah semua. Selanjutnya kita setup linked account. Nah, ini kita closekan saja. Caranya teman-teman buka list, kemudian klik currency. Teman-teman buka list, terus currencies. Linked akun mata uang, caranya seperti itu. Selanjut kita masuk ke rupiah dulu ya. Masuk ke rupiah. Nah, di bagian rupiah ini kemudian diklik dan ubah nih linked account pada tab receivable account, saya komputer IDR. Nah, seperti ini. Account receivable IDR, kas IDR. Ini receivable IDR, kas IDR. Nah, ini
assets. Nah, ini di off kan. Terus payable account-nya teman-teman account payable cash dan dimatikan juga. Account payable cash IDR. Kalau udah klik oke. Nah, sekarang bagian USD dolarnya ya. USD dolar itu ini dicentang. Account receivable USD, cash USD. Nah, ini account receivable USD dan cash USD. Nah, untuk ininya teman-teman pilih free collected, customer deposit. Nah, ini free collected, yang ini customer deposit dan discount given. Nah, seperti ini. Lanjut ke payable account-nya. Nah, ini juga sama. Account payable USD. Nah, ini ganti cash USD. Kalau sudah seperti ini, teman-teman klik OK. Selanjutnya bagian Malaysian Ringgit. Nah, Malaysian Ringgit ini dicentang. Nah, account receivable mayor. Ini cash mayor. Selanjutnya bagian payable account payable mayor, terus cash mayor. Nah, bagian payable account-nya centang hanya dua ini saja. Deposit paid, discount taken. Ini masukkan akun. Deposit paid, terus discount taken. Nah, kalau sudah klik OK. Ya, tadi. Account payable-nya. Account receivable ini. Ringgit Malaysianya free collected. Free collected ini customer deposit. Kemudian discount given. Nah, harusnya bisa ya kalau diklik OK. Nah, sudah ya teman-teman. Selanjutnya pembuatan data pajak. Ini kita close aja ya. Nah, ini kode pajak yang digunakan ini untuk mengatur perhitungan pajak pertambahan nilai PPN pada transaksi pembelian dan penjualan di Floria Floris. Karena Floria Floris ini telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak PKP, maka setiap transaksi penjualan dikenakan PPN sebesar 11%. Ya. Nah, ini tabelnya. Langkah-langkahnya teman-teman di sini di menu utama pilih list, kemudian tax code. Nah, ini list kemudian list kemudian tax code,
Nah, di sini kan ada 3 ya dari bawaan aplikasi ABSS-nya. Jadi kita sisakan 2 seperti ini, NT dan PPN. Ini kita hapus saja, klik panah, terus klik kanan, delete text code. Nah, NT ini tetap, terus part ini ganti PPN, terus ininya, description-nya, pajak pertambahan nilai. Rate-nya teman-teman isi 11. Gitu ya. Kalau udah klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Sama ya. Selanjutnya kita closekan saja ini pembuatan kategori. Nah, data kategori digunakan untuk mengelompokkan pelanggan dan pemasok berdasarkan lokasi transaksi baik lokal maupun luar negeri. Nah, pembuatan kategori ini kita mulai dari list, kemudian kategoris. Nah, list, kemudian kategoris. Nah, sudah seperti ini, teman-teman klik new, terus kategori ID. Klik new. Nah, kategori ID-nya itu sesuai ya. Nih. Kategori ID, L itu lokal, O itu overseas. Di sini L lokal, terus O itu overseas. Nah, kalau sudah klik OK, tuh ya, tampilannya sama seperti ini. Nah, dengan adanya kategori tersebut, Saudara Floris dapat membedakan pelanggan dan supplier lokal maupun internasional sehingga mempermudah pencatatan transaksi multi-currency. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman close aja. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan price level. Di sini ada 3 yang harus kita masukkan karena mata uangnya 3 ya. Teman-teman bukanya di menu list, kemudian custom list and field names, custom list, field name, terus teman-teman pilih price level. Nih. Price level, kemudian nah ini teman-teman ubah seperti ini. IDR USD mayor. IDR USD mayor. MYR tuh mayor, saya nyebutnya. Oke, kalau sudah klik OK. Selanjutnya kita pembuatan data jobs. Di sini ada 2, ada P itu produk, J itu jasa. Teman-teman pilih menu list, kemudian jobs. Menu list, kemudian pilih jobs. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik new. Kemudian teman-teman klik new, terus isi seperti ini. P-nya itu produk. P-nya itu, job name-nya itu produk. Nah, seperti ini ya. Produk, terus ini lagi, J-nya itu jasa. J-nya itu jasa. Kalau sudah klik OK, nah ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita closekan saja. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Nah, di sini customer-nya ada 4, supplier-nya ada 4,
employee-nya ada 3, dan personal ada 1. Kita langsung masukin aja. Caranya adalah di bagian card file, terus card list, terus teman-teman klik new. Nah, di sini new, terus ini biar cepat ya, saya belah 2. Nah, namanya itu adalah Bella Wedding Organizer. Nah, ini saya kecilin. Bella Wedding Organizer. Terus kita enterkan saja card ID-nya C001, terus address-nya kayak gini. Bentar ya, ini kita belum selesai, tapi kita ikutin ini dulu. Nah, kita masuk ke selling details, IDR, text code-nya PPN. Nah, ini IDR, text code-nya PPN. Nah, ini NT betul. Nah, seperti itu ya. Kita lihat datanya. C001, nah alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Oke, currency-nya IDR ya teman-teman. Oke, saya jelaskan lagi karena ini kita ngisinya data customer, jadi card file-nya card type-nya itu customer, namanya Bella Wedding Organizer, terus currency-nya sesuaikan ini IDR, address-nya Jalan Ahmad Yani Pontianak, selling details-nya item price level-nya IDR, text code-nya PPN, dan break text code-nya NT ya. Next, kalau mau langsung, teman-teman bisa buat di sini langsung aja klik new, customer, terus namanya Pontianak Event Decoration, card ID-nya C002, alamatnya Jalan Gusti Hamzah, Pontianak. Nah, ininya currency-nya IDR, terus di bagian selling details-nya di sini teman-teman klik IDR, ini PPN. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita oke kan. Atau kalau mau cepat lagi, klik new, tapi saya cobanya lagi dari sini aja. Nah, oke. Kita masukin data customer yang ketiga. Itu adalah vendor florist Malaysia. C003, alamatnya Jalan Kucing, Malaysia. Nah, di sini teman-teman pilih yang mayor, MIR ya. Terus di bagian selling details-nya, di sini teman-teman pilih yang MYR, ini pajak pertambahan nilai. Ini ya.
Selanjutnya customer yang keempat, dan C004, C004, addressnya di sini kosong, terus bagian ini USD. Selanjutnya sharing detailsnya teman-teman pilih yang USD juga, dan di sini ubah PPN. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, klik OK. Nah, 4 customer telah dimasukkan di sini. Jadi munculnya ada 4 di bagian customer. Selanjutnya, supplier. Caranya itu teman-teman nih. Nah, ini caranya adalah kita mulai dari awal aja nih. Ini kita closekan dulu biar teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik ya. Cut file, cut list, suppliernya. Bagian ini teman-teman cut file, cut list. Nah, sama kan tadi. Kemudian teman-teman klik new lagi. Nah, new. Terus pilih tab-nya itu supplier. Terus ketik nama pemasoknya PT Bunga Nusantara nih ya. PT Bunga Nusantara. Card ID-nya S001. Ini kita biarin aja dulu, kita masuk ke booking details-nya. Kita lihat dulu yang di bawah-bawahnya. Nah, text code-nya ini PPN. Terus praktek code-nya NT. Terus payment is due-nya given of day ini. Ini kita ganti ya. Of day ini 10, ini 30. Terus ini. Dan ininya 2%. Nah, seperti itu. Kita masuk ke tabelnya. Nah, ini bagian customer-nya ya. Tadi kita masukkan PT Bunga Nusantara S001 Jalan Mawar Jakarta IDR. Nah, di bagian profil Jalan Mawar Jakarta IDR, link detailsnya udah tadi ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke supplier yang kedua, Fresh Flower Import. Kita new-kan aja. Fresh Flower Import. Nah, ini nomornya S002 S002, terus alamatnya Jalan Sudirman, Tangerang. Jalan Sudirman, Tangerang. Nah, ini ya. Terus USD. Sininya USD. Terus bank detailsnya ini PPN. Ini diskonnya 2. Terus payment is due-nya in a given of day, diskon
D-nya 10, balance due day-nya 30. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke supplier ketiga, Kuala Lumpur Florist Supply. Kita newkan lagi aja, Kuala Lumpur. Oke, untuk card ID-nya S003, address-nya Jalan PKK Selangor. Jalan PKK Selangor. Jalan PKK Selangor, ini mayor ya. MYR, saya nyebutnya mayor. Biar simple. Oke, kalau udah, ini kita masuk ke buying details-nya. Ini text code-nya PPN. Terus diskon for early-nya 2. Ini payment is due-nya in a given of day. Diskon day-nya 10. Balance due day-nya 30. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke supplier keempat. Klik new, PT Dekorasi Indonesia. Indonesia. Card ID-nya S004. Address-nya Jalan Industri Surabaya. Jalan Industri Surabaya. Terus ini IDR, taruh bank details-nya, ini text code-nya ganti PPN. Payment is due-nya in a given of day. Diskon day-nya 10, balance due day-nya 30. Terus ini 2. Nah, seperti ini. Oke. Klik oke. Nah, jadi untuk pembuatan data supplier itu udah ada, customer juga udah ada, masing-masing ada 4. Customer 4 dan supplier 4. Selanjutnya kita ke employer. Caranya, tekan employer kan, kita klik new. Nah ini. Kita kasih lihat contohnya dulu ya buat teman-teman. Bagian employer. Nah ini dia. Card type-nya employer, pilih individual, ketik nama karyawan, ketik kode karyawan, pilih mata uang IDR. Nah, untuk employer-nya hanya itu. Tampilannya seperti ini nanti. Ini pilih employer kan. Card type-nya employer, terus Nabila Putri 001 aduh salah, card ID-nya 001. Individual, currency-nya IDR. Nah ini kita masuk ke tabel lagi. Nah ini ya, employer Nabila Putri 01 IDR. Nah, hanya seperti ini. Selanjutnya employer kedua, Rizky Pratama, ya. Tapi Rizky ke 002 IDR, tetap sama. Selanjutnya employer ketiga, Salsa Maharani, ke 003 IDR. Ini employer, oke udah. Klik oke. Nah, employer-nya ada 3. Selanjutnya personal. Teman-teman klik new. Ini juga sama ya caranya, cuma diubah ke personal aja. Terus namanya Hairtunisa. Card ID-nya P001.
P001 IDR. Nah, sudah, klik OK. Nah, jadi sama ya teman-teman. Tuh, customer-nya ada 4, supplier-nya ada 4, employee-nya 3, terus personal 1. Nah, nih customer-nya ada 4, supplier-nya ada 4, employee-nya ada 3, personal ada 1. Ini untuk data semuanya. Oke, untuk pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan telah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke setup saldo awal akun. Nah, masuk ke setup saldo awal akun. Di sini teman-teman masuknya di, nah ini ya, pada menu utama klik setup, kemudian balances, lalu klik account opening balances. Ini kita closekan aja dulu. Masuk ke setup, terus pilih balances, terus account opening balances. Nah, ini kita masukkan datanya. Oke. Ini 180 juta. Terus yang ininya minus 36. Terus ininya 95 juta. Terus ininya minus 18 juta 500. Selanjutnya cash IDR-nya 32 juta 500. 32 juta 500. Terus cash USD-nya 800. Ini kalkulator now. Cash USD-nya ini saya kita masuk lagi tadi. Ini saya perbesar ya biar teman-teman bisa agak melihatnya dengan jelas. 800, kemudian cash USD exchange-nya harusnya cash USD exchange. Cash USD exchange 800 itu cash USD exchange-nya kalau diinikan 12 juta 399.200. Cash mayornya 500 ya. Nah ini cash mayornya 500 terus sekarang oke. Cash mayor exchange-nya itu kalau 500 berarti 1749.500 ya. Terus udah kalau Bank BNI nya 125 juta.
Terus bank USD-nya bank USD 3.500 ya, seperti ini. Terus bank USD exchange kalau 3.500 itu berarti 54 246 500. Selanjutnya bank MIR nya ini 2000. Oke. Bank MIR exchange ini kalau 2000 itu berarti ini 6998 gitu ya. Terus account receivable IDR 14.500. Terus account receivable USD 250. Kalau 250 berarti 3874 750. Account receivable mayornya 350. Ya, 350. Kalau 350 berarti ininya 1 2 2 4 6 5 1 2 3 10 flower purchase ketiga 10 ya. Ntar ini harusnya bukan flower purchase tapi flower inventory 1 2 3 10. Kita okekan dulu ke account list 1 2 3 10 mana ya, 1 2 3 ini 1 dong, 1 2 3 10. Nah ini harusnya bukan flower purchase tapi flower inventory. Oke. Kita masuk lagi ke tadi. Nah ya, berubah deh ya, flower inventory 16.750.000. 16.750. Terus flower arrangement inventory 28.500. Oh nggak ada flower arrangement inventory ya, 1 2 3 20. Oh iya enggak deh, kita buat dulu ya yang ini, flower arrangement inventory 1 2 3 20. 1 2 3 20. Oh ada nih, ini ada yang double nih, 1 2 3 20.
1, 2, 3, 20. Nah, ini kita ganti nih. Inventory. Oke, kita close-kan lagi. Kita masuk ke nih. Nah, ini kan muncul ya kan? Nah, ini 28.500.000. Setelah itu input teks 1.500.000. 1.500.000. Terus habis itu account payable-nya IDR 15 juta di minuskan account payable USD-nya 450. Nah, nih muncul ya. Terus account payable MYR itu 600. Selanjutnya buat output 6 juta minus 6. Terus owner capitalnya ini 82500. Ini 8 juta. Nah, kalau misalnya dia nggak balance kayak gini, berarti ada kesalahan ya teman-teman. Kita harus cek lagi apakah sudah sesuai dengan di tabel. Lima empat satu 825. Nah, sudah balance ya teman-teman. Di sini amount left to be allocated-nya itu udah 0. RP-nya sudah 0, berarti ini udah balance. Kalau sudah, teman-teman klik OK saja. Nah, untuk setup saldo awal akun sudah. Lanjut, kita pencatatan saldo piutang.
Caranya itu pilih menu setup, balances, customer balances. Menu setup, balances, customer balances. Oke, di sini pilih kayak gini ya. Nih, pilih Bella Wedding Organizer. Terus teman-teman klik add cell. Ini enter kan. Selanjutnya termsnya itu 210 nih, 30, 210, 30. Oke, udah. Masukkan invoice, masukkan ini. Oke. GL PN. Nah, seperti itu ya. Ikuti saya ya teman-teman. Nomor invoice-nya ini. Untuk tanggalnya tanggal 27 2025. Terus balance ini 8, terus ini di sini 8.500.000. Terus untuk ininya jobnya J, kategorinya L. Jobnya J, kategorinya L. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya, sama belum? Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, klik record. Lanjut kita ke Pontianak Event Decoration. Pontianak Event Decoration. Teman-teman klik add cell. Terus ini enter kan. Terus nomor invoice-nya ini ya. Untuk datanya tanggal 28 bulan 12 2025. Terus opening balance-nya 6 juta. Untuk jobnya L, kategorinya untuk jobnya J, kategorinya L. Untuk jobnya J, kategorinya L. Seperti ini, record. Lanjut ya. Nah, oke. Selanjutnya Lavender Florist Malaysia. Nomor invoice-nya Lavender Florist Malaysia. Add cell. Kemudian ini di enter kan. Nomor invoice-nya INVP 03. Terus tanggalnya 29. Terus 350, jobnya P, kategorinya O. 350, jobnya P, kategorinya O. Nah, kalau sudah seperti ini, klik record. Oke. Selanjutnya, Michelton. Nomor invoice-nya add cell. Ini di enter kan. Terus di tanggalnya 250. Ini P, jobnya P, kategorinya O. Nah, sudah seperti ini. Kalau udah, klik record. Oke. Oke, pencatatan saldo piutang sudah. Selanjutnya kita pencatatan saldo utang. Langkahnya ini kita close dulu. Teman-teman buka setup, balances, supplier balances. Setup, balances, supplier balances. Nah, ini caranya seperti ini.
Oke, caranya sama seperti tadi ya, cuma bedanya ini kan saldo utang ya. Nah, kita masukkan supplier PT Bunga Nusantara, dipilih PT Bunga Nusantara, kemudian add purchase, kemudian ini enter kan, lanjut nomor invoice-nya INVB01, terus date-nya ini, opening balance-nya di sini. Ntar kita lihat dulu. 16 juta ya. Ini untuk jobnya P, kategorinya L. Jobnya P, kategorinya L. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik record. Selanjutnya, PT Dekorasi Indonesia, nomor invoice-nya INVB02. PT Dekorasi Indonesia, kita klik sini, PT Dekorasi Indonesia, add purchase, klik OK, kemudian ini enter kan, nomor invoice-nya ini, kemudian tanggalnya tanggal 27 bulan 12. Terus 6 juta, jobnya P, kategorinya L. 6 juta, jobnya P, kategorinya pilih L. Oke, kalau udah klik record. Selanjutnya kita fresh flower import. Fresh flower import, add purchase, kemudian OK. Ini enter. Nomor invoice-nya ini. Terus tanggal 29. 450. Jobnya P, kategorinya O. Kalau sudah klik record, selanjutnya supaya terakhir Kuala Lumpur Florist, nomor invoice-nya Kuala Lumpur Florist, terus nomor invoice-nya ini, terus tanggal 30 bulan 12, 600, jobnya P, kategorinya O. Oke, kalau udah klik record. Nah, udah selesai teman-teman. Sini sudah ada jumlahnya masing-masing. Kalau sudah, kalau sudah klik close. Pencatatan persediaan barang. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan persediaan barang. Nah, di sini persediaan barangnya ada 4. Ada FLR001 itu mawar merah buket. Ada FLR002 itu ada lily wedding buket. Ada FLR003 itu ada staging flower. Dan ada FLR004 itu simpati flower board. Oke, caranya teman-teman masuk ke modul inventory, kemudian menu item list. Inventory, item list, nah ini ya. Setelah itu teman-teman klik new. Nah, pada tab profile, nah cara pengisiannya itu di ini FLR001. Ya, kita coba ya. Enter kan, namanya mawar merah, buket, terus ini dicentang, terus flower purchase ininya,
flower purchase. Flower 51100. Oh ini ya hire purchase-nya nih. Bentar teman-teman, hire purchase ini harusnya flower purchase isinya. Kita X-kan dulu ya. Ini bisa nih, standing flower sales. Ini masukin aja dulu. Standing empat 4200. Itu kan nggak berubah dia. 44200. Terus flower inventory. Flower inventory. Nah teman-teman, kita selesaikan dulu ini ya. Nanti kita ubah di bagian akunnya. Bagian detailsnya unit 1 ppn. Sekarang detailsnya, nah ini ya bentar. Bagian detailsnya unit 1 ini ppn. Kemudian selling detailsnya teman-teman 350. Terus USD-nya ini otomatis guys. USD-nya 2398 ppn. 23 ini 98. Ini ppn 2398. Nah ini ya 51100 flower purchase. Terus standing flower sales. Tuh, ini harusnya standing flower sales ya. Terus flower inventory 350 2398. Nah ini ya 350.000 2398 ppn. Terus unitnya di sini. Oke, karena tadi ini dua ini harus diubah ya namanya, jadi kita masuk ke akun dulu. Ini kita oke kan aja. Ntar kita close. Kita masuk ke account list. Nah ini nih tadi 51100 itu. Nah ini kita ubah jadi flower purchase. Flower selanjutnya yang ini di bagian standing flower sales 44200. 44200. Nah ini kita ubah standing flower sales. Standing flower sales.
close-kan. Nah, kita lihat tadi itu ya, inventory item list. Inventory item list. Kita lihat. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau masukin yang FLR 002 Lily Wedding Bouquetnya. Kita klik new FLR 002 FLR 002. Namanya Lily Wedding flower purchase. Nah, ininya flower purchase benar, standing flower sales benar. Di bagian ini inventory this itemnya flower inventory benar. Oke, selanjutnya bagian buying details. Ini dah buying detailsnya teman-teman, ini unit, ini PPN sudah. Terus ini 450.000. Terus 29126 PPN unit. Oke. Ini otomatis guys, jadi kita harus 29126. Udah seperti ini. Lanjut ke berikutnya. Ini ada FLR 003 standing, newkan aja. FLR 003 namanya standing flower. Terus ininya decoration purchase. Ini teman-teman decoration purchase. Terus standing flowers sales benar. Terus flower arrangement inventory. Ini flower arrangement inventory. Oke, selanjutnya buying detailsnya unit PPN sudah. Nah, di sini teman-teman IDR-nya 850.000. Terus kita hapus saja teman-teman. Ini 55238. 55 MIR-nya 238. Ini PPN sudah. Nah, udah, kalau udah kayak gini, teman-teman klik new lagi untuk masukkan persediaan barang yang keempat, FLR 004. FLR 004, enter. Namanya sympathy flower. Terus decoration purchase, standing flower sales. Ini decoration purchase, standing flower sales sama flower arrangement inventory. Oke. Untuk IDR-nya 1.200.000. Ini udah benar. Ini 1.200.000. Ini hapus. USD-nya 77, MIR-nya 336. 77, ini 336. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman klik OK. Nah, ya udah lengkap ya. Selanjutnya, saldo persediaan barang. Ini kita close-kan aja. Caranya yaitu inventory, command center, inventory, terus
kon inventory. Nah ini ya. Nah teman-teman masukkan ini. Contohnya kan seperti ini. Masukkan sesuai contoh ya. Nah ini konnya itu ikonnya itu 20, 15, 10, 8. Ya kalau seperti itu, kemudian teman-teman klik adjust inventory. Nah ini teman-teman kosongkan aja nggak apa-apa. Klik continue, terus opening balances. Nah di sini teman-teman input nominalnya 001, 002, unit cost, oke, nah ini ya sesuai tabel 250, 250, 350, terus 650, 650, dan 850. Jobnya P, karena ini inventory ya, jobnya P. Kategorinya L. Nih, sama seperti ini. Sama seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa lihat dokumennya dengan ngeklik Ctrl R. Nah, ini dokumennya ya. Ctrl R untuk rekap atau lihat rekap transaksinya yang teman-teman input ini. Hanya klik OK. Nah, teman-teman record aja. Nah, kalau udah, kita masuk ke transaksi kas masuk. Nah, di sini transaksi kas masuknya ada 3 ya. Caranya teman-teman klik menu banking, terus receive money. Nah, itu. Lalu teman-teman pada kolom deposit account pilih bank. Nah, ini. Pilih bank BNI. Terus pada kolom amount receive tuh teman-teman isi 25 juta. Menu memo penerimaan modal tambahan dari pemilik. Nah, ini menu memonya penerimaan modal tambahan dari pemilik. Terima ya seperti ini. Terus pada di sininya teman-teman pilih yang owner short capital. Nah, nih teksnya NT. Nah, seperti ini ya teman-teman. KM001. KM001 ini tanggal 3 ya tadi ya. 3 bulan 1. 3 bulan 1 2026. Tanggal 3 bulan 1 2026. Oke, sama ya.
Nah, kita sesuaikan dengan ini. Kalau kayak gini, teman-teman klik record. Selanjutnya transaksi kedua, tanggal 7 ini penerimaan jasa dekorasi pernikahan. Penerimaan jasa dekorasi pernikahan tunai. IDR jumlah 3.500.000. Ini 3.500.000. Service revenue cash. Nah, ini teman-teman cari service cash. Service Nah, karena di sini service revenue cash tidak ada ya teman-teman, kita bikin aja dimana 4 1 kosong kayak gini. Oh, ini ada 4. Nah, ini aja service revenue kurung cash. Kalau udah teman-teman klik oke. Nah, kita cari nih service revenue cash nih. Nah, kita masukin NT kategori. Nah, seperti ini ya teman-teman cara masukinnya. Nah, kalau sudah, ini teman-teman record aja. Selanjutnya penerimaan transfer dari Mitchelton di tanggal 15. Ini USD teman-teman. Nah, currency-nya kita harus ubah dulu teman-teman. Tuh, kan berubah dia di tanggal 15. Selanjutnya penerimaan transfer dari memonya, penerimaan transfer dari Sultan 150. Kalau udah, ini service revenue bank. Nah, ini teman-teman pilih service revenue bank. Oh, service revenue bank belum ada, kita bikin ya. 4200 4 3. Ini udah ada 4. Nah, ini service revenue bank. Udah teman-teman klik oke. Service revenue bank. Nah, teman-teman seperti ini ya. Kalau sudah, klik Ctrl R untuk melihat transaksi yang udah teman-teman masukin tadi. Ini tanggal. Nah, kalau udah klik oke. Nah, kalau mau ngeceknya lewat jurnal juga bisa teman-teman. Klik tanggal 1 bulan 1 2025.
Nah, tanggal 30 bulan 1 2025. Nah, ini yang sudah kita input tadi, karena kan kita belum tekan record ya teman-teman, yang untuk transaksi yang ketiga tadi, jadi belum masuk di sini. Nah, ini kita record aja dulu. Nah, kalau udah kita record, kita cek lagi. Nah, masukkan dia kan? Gitu. Nah, sudah ya teman-teman, ini dengan dilakukannya transaksi kas masuk, Floria Flores dapat mengolah seluruh penerimaan kas secara lebih sistematis serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat. Nah, ini teman-teman klik cancel aja. Nah, sudah ya. Nah, demikian implementasi yang dapat saya sampaikan, dimulai dari proses pengaturan kontrol panel Windows, pembuatan database perusahaan, pengaturan awal sistem, penginputan data master, pencatatan saldo awal perusahaan, hingga pencatatan transaksi kas masuk menggunakan aplikasi ABSS Premier V20. Nah, seluruh tahapan tersebut itu merupakan dasar yang sangat penting sebelum perusahaan melakukan pencatatan transaksi operasional lainnya. Dengan konfigurasi sistem dan data awal yang telah sesuai, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, serta menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Selanjutnya, implementasi akan dilanjutkan oleh rekan saya di part 2.